Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra Nandika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Pancasakti University. Materi kali ini mengenai konsep ibadah dalam ajaran agama Islam dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Aden Sudarman, SAG, MPD. Ya, pembahasan yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian ibadah secara etimologi. Apa sih ibadah secara etimologi itu? Jadi, ibadah secara etimologi ini atau biasa disebut itu menurut bahasa diambil dari kata ta'abud yang berarti menundukkan dan mematuhi. Dikatakan torikun mu'abad, yaitu jalan yang ditundukkan yang sering dilalui orang. Ibadah dalam bahasa Arab ini berasal dari kata abda yang berarti menghamba. Nah, jadi di sini itu ibaratnya itu meyakini bahwasanya dirinya hanyalah seorang hamba yang tidak memiliki keberdayaan apa-apa, sehingga ibadah dalam bentuk taat dan hormat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga pengertian ibadah secara terminologi. Apa sih ibadah secara terminologi? Jadi ibadah secara terminologi ini yang biasa kita tahu itu ibadah secara istilah, pengertian ibadah secara istilah ya kan. Jadi ibadah itu mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya itu hanya satu. Definisi itu antara lain adalah yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu tingkatan tundukan yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. Yang ketiga, poin yang ketiga ini, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ucapan, baik berupa itu perbuatan yang zahir maupun yang batin. Nah, poin yang ketiga ini definisi yang paling lengkap di antara poin pertama dan yang kedua. Nah, di sini juga kita akan mengetahui apa sih pengertian hakikat ibadah. Nah, di sini saya ambil dari Yusuf Kordawi. Dia itu mengemukakan bahwa ibadah merupakan kewajiban dari apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Nah, kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu ditakdirkan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan dari akal makhluk lainnya. Terdapat dalam Quran surat At-Tin. Kenyataannya manusia itu tidak pernah menggunakan akal sehatnya, bahkan ia itu lebih sering itu dikuasai oleh nafsunya ya kan. Nah, sehingga ia sering terjerumus ke dalam apa yang disebut dehumanisasi. Nah, apa sih dehumanisasi itu? Jadi dehumanisasi itu yaitu proses yang menyebabkan kerusakan, hilang, atau merosotnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, disinilah perlunya agama bagi manusia. Dengan agama, hidup manusia menjadi bermakna. Makna agama terletak pada fungsinya sebagai kontrol moral manusia. Melalui ajaran-ajarannya, agama itu menyuruh manusia agar selalu dalam keadaan sadar dan menguasai diri. Keadaan sadar dan menguasai diri pada manusia itulah yang merupakan hakikat agama atau hakikat ibadah. Jadi melalui ibadah atau bisa disebut sebagai pengabdian kepada Allah, hidup manusia itu akan terkontrol dengan sendirinya dimanapun dan keadaan apapun. Manusia itu biasanya itu kan kita selalu dituntut untuk selalu dalam keadaan sadar sebagai hamba Allah dan mampu menguasai diri kita masing-masing ya kan. Nah, sehingga segala sikap, ucapan, dan tindakannya itu selalu dalam kontrol ilahi. Nah, poin selanjutnya yaitu hikmah ibadah. Apa sih hikmah ibadah? Apa saja
hikmah ibadah itu akan kita bahas bareng-bareng. Nah, poin yang pertama itu apa? Tidak syirik. Jadi seorang hamba yang berketetapan hati untuk senantiasa beribadah menyembah kepadanya, maka ia juga harus meninggalkan segala bentuk syirik. Ia telah mengetahui segala sifat-sifat yang dimilikinya adalah lebih besar dari segala yang ada, ya kan? Nah, sehingga tidak ada wujud lain yang dapat mengunggulinya. Contohnya dari tidak syirik ini nih, misalnya kita contoh kecilnya nih ya, kita ini hidup bertetangga, ya kan? Kita ini hidup bertetangga. Misalnya tetangga kita membeli TV, misalnya membeli TV. Nah, kita tahu nih tetangga kita baru membeli TV, baru datang TV-nya, ya kan? Nah, kita itu syirik. Apa maksudnya syirik? Jadi kita tuh harus, dia tuh beli TV kayak gitu tuh, gitu. Misalnya kita cerita ke tetangga sebelah kan, dia beli TV baru tuh, gitu. Pasti dia belinya second tuh, gitu kan. Pasti dia tuh belinya bekas tuh atau barang second gitu yang udah nggak layak pakai tuh, pasti yang harganya lebih murah tuh dari TV saya, misalkan gitu ya teman-teman. Itu contoh dari syirik, ya kan. Jadi kita sebagai manusia itu dilarang, bukan hanya dilarang ya, kita seharusnya menjauhi dari sifat-sifat syirik seperti itu. Nah, poin yang kedua ini apa? Poin yang kedua ini memiliki ketakwaan. Maksudnya memiliki ketakwaan ini yang dilandasi cinta dengan timbulnya ibadah yang dilakukan manusia setelah merasakan kemurahan dan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia melihat kemurahan dan keindahannya, muncullah dorongan dan beribadah kepadanya. Sedangkan ketakwaan yang dilandasi rasa takut timbul karena manusia menjalankan ibadah dianggap sebagai suatu kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Ketika manusia menjalankan ibadah sebagai suatu kewajiban, ada kalanya muncul ketidakikhlasan atau keterpaksaan dan ketakutan akan balasan dari pelanggaran karena tidak menjalankan kewajibannya. Nah, maksudnya di sini ketika kita menjalankan suatu ibadah dengan dianggapnya itu sebagai suatu kewajiban. Jadi kita kalau misalkan beribadah, saya mau beribadah karena saya itu takut nanti saya mati nanti kayak gini gitu ya contohnya. Nah, poin yang ketiga ini terhindar dari kemaksiatan. Jadi ibadah ini memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya dikuasai jika ibadah yang dilakukan berkualitas. Ibadah ibarat sebagai sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Jadi cobalah kita berusaha agar kita terhindar dari kemaksiatan ya. Nah, selanjutnya ini berjiwa sosial. Jadi ibadah itu menjadikan seorang hambanya itu menjadi lebih peka dengan keadaan lingkungan di sekitarnya, karena dia itu mendapat pengalaman langsung, ya kan, dari ibadah yang dikerjakannya. Sebagaimana ketika melakukan ibadah puasa, ia itu merasakan rasanya lapar yang biasanya tuh dirasakan oleh orang-orang yang kekurangan atau orang-orang yang tidak mampu, seperti contohnya orang-orang yang di pinggir jalan yang kita nggak tahu kan, yang kita tuh nggak tahu dia udah makan atau belum, atau dia makan sehari berapa kali, sedangkan kita manusia yang berkecukupan makan itu bisa sampai 3 kali, ya kan, gitu. Jadi kita itu bisa merasakan apa yang orang rasakan gitu, sehingga mendorong kita itu lebih memperhatikan orang lain gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu tidak kikir. Jadi maksudnya harta yang dimiliki manusia itu pada dasarnya itu bukan milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya itu diperuntukkan untuk kemaslahatan umat. Tetapi karena kecintaan kita kepada duniawi, ya kan, kita itu terkadang lebih cinta kepada duniawi. Materi selanjutnya ialah mengenai hubungan ibadah dengan iman. Jadi iman membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan,
serta mengamalkan dengan perbuatan. Yang dimaksud membenarkan dengan hati yaitu mempercayai dan meyakini yang dibawa Rasulullah. Yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedangkan maksud dari mengamalkan dengan perbuatan yaitu hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan dan badan mengamalkan dalam bentuk ibadah. Jika syarat-syarat yang tadi saya sebutkan itu terpenuhi, maka seorang dapat dikatakan mukmin. Hubungan iman dengan ibadah itu adalah sejauh mana keimanan dapat mempengaruhi ibadah dan etika atau moral, dan sebaliknya. Keimanan atau akidah dalam fondasi dari semua ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kemudian di sini juga ada pun contoh-contoh amalan hubungan antara iman dengan ibadah. Yang pertama, contohnya itu zikir. Kita sebagai manusia harus memperbanyak berzikir, ya kan? Nah, yang kedua ini adalah tawakal. Yang ketiga adalah syukur. Perbanyaklah kita bersyukur. Yang keempat adalah sabar. Nah, baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.